Sekarang mana yang lebih bahagia? Silahkan pikirkan dan renungkan. Dia tidak punya harta banyak, cukup saja. Pangkat dia nggak punya. Kemudian pasangan dia pasangan yang soleha, yang serasi, bukan idaman seterusnya, khayalan dan seterusnya. Dia hidup biasa-biasa saja. Tapi dengan kecukupannya hatinya selalu tentram, bahagia, adem, damai begitu. Dengan orang yang punya harta banyak masalah, jabatnya tinggi banyak masalah, banyak kasus dan seterusnya dan seterusnya. Mending yang mana? Mending yang pertama. Otomatis mending yang pertama. Allah. Mending hati bahagia walaupun hidup sederhana, atau mending hati sengsara dengan bergelimang harta? Mending yang mana? Ayo bapak-bapak pilih. Ayo cepetan pilih. Ini biar kita amini bareng-bareng. Pasti pilihannya mending bergelimang harta tapi hati bahagia. Ya nggak usah milih kalau begitu. Ini kan pilihan. Seandainya kita harus kalau kita memohon kepada Allah, hati bahagia, harta banyak, kan begitu. Hartanya jadi sebab masuk surga, itu yang kita mohon sama Allah. Ini seandainya harus memilih, jujur saja, mending hati bahagia, hatinya bahagia, hartanya pas-pasan, cukup saja, jabatan juga nggak punya. Atau mending harta banyak, jabatan tinggi tapi stres, gundah gulana, galau terus, pengen tidur saja harus minum obat penenang. Mending yang mana? Mending yang mana? Mending yang pertama. Masya Allah, jujur, yang hartanya banyak udah mikir mau ngejawab begitu, takut dikabulkan sama Allah. Mending yang pertama. Karena hakikatnya lihat, orang nyari harta pengen bahagia, orang nyari pangkat pengen bahagia, Allah. Kemudian orang juga pengen nyari pasangan yang ideal, idaman, juga pengen bahagia. Sekarang kebahagiaan sudah ada di hati, kan begitu, sudah didapatkan, terus mau nyari apa lagi? Nah, orang yang memperbanyak sholawat itu akan Allah buat hatinya selalu tenang, tentram, bahagia di dunia ini, di dunia. Jadi bisa merasakan kebahagiaan hidup yang sesungguhnya, kedamaian yang sejati, kenikmatan rasa di dalam hati. Yang ini nggak akan didapatkan oleh orang yang punya harta, oleh orang yang punya jabatan tinggi, nggak bakal dapat. Karena semuanya semu, bukan hakiki. Tapi orang yang memperbanyak sholawat, kata bagian Nabi, tukfa hammak, galaunya akan diangkat. Jadi hatinya tenang, gelisah akan diangkat, stres akan diangkat. Jadi tenang, tentram, adem aja. Bukan berarti nggak punya masalah, nggak punya problem, nggak kekurangan, enggak. Tapi memang Allah buat hatinya tetap tenang, damai, tentram dan seterusnya. Ini orang yang bahagia sesungguhnya tuh yang begini, menjalani kehidupan apa adanya, tapi hati tetap bahagia. Kan itu yang enak. Nanti ketika meninggal, sudah selesai masa hidup di dunia, dicabut nyawanya oleh Allah, ternyata dia sudah diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Coba hidup di dunia bahagia hatinya, meninggal kata Allah, engkau sudah aku ampuni dosa-dosamu, silahkan masuk ke surgaku. Apa enggak indah? Makanya sholawat itu satu saja faidahnya. Seandainya sholawat nggak punya faidah yang lain kecuali yang satu ini, maka cukup. Jadi yang memperbanyak sholawat dijamin bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Indah hidupnya di dunia, indah hidupnya di akhirat. Selama di dunia hatinya tenang, hatinya tentram, pikirannya tenang dan seterusnya. Meninggal sudah diampuni dosanya sama Allah, dipersilahkan masuk surganya Allah. Ada yang lebih indah dari ini? Nggak ada. Maka ciri daripada tasawuf atau ilmu suluk di bawah bimbingan guru-guru mulia, pasti ada nasihat dan bimbingan untuk memperbanyak sholawat. Makanya sudah pulang dari sini perbanyak sholawat.
Ini baru umum ini ya, ini faedah umum. Nanti kami bisa sebutkan yang khusus, yang spesial. Yang khusus-khususnya ada nanti. Apalagi faedahnya, apalagi banyak. Ini nomor satu. Bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Tenang di dunia, tenang di akhirat. Allah, indah orang seperti ini. Kita mungkin melihatnya orang biasa saja, tapi hatinya selalu bahagia. Kita mungkin melihatnya dia orang sederhana, tapi ternyata dia bisa menikmati keindahan hidup.